Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sukses Perangkat Desa. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan, tak lupa saya ucapkan salam sejahtera bagi para rekan-rekan semua di seluruh Nusantara. Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bisa menjalankan rutinitas setiap hari, dan yang pasti selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, ini request dari rekan-rekan semua ya. Jadi ada teman-teman kita minta request untuk tes wawancara PPS Pemilu 2024 ya. Dan buat rekan-rekan yang minat PDF-nya ya, bisa gabung di Telegram channel, nanti langsung chat saya. Baik, mohon support dan dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih, dan semoga Allah yang membalas kebaikan rekan-rekan semua. Langsung sih kita bahas ya untuk materi wawancara PPS Pemilu 2024 ya. Jadi apa yang tentunya kita harus persiapkan ya setelah kita lolos di CAT PPS ya. Setelah kita lolos tentunya kita harus mempersiapkan diri untuk wawancara ya. Baik, langsung saja nomor 1 ya. Apa motivasi Anda menjadi anggota PPS Pemilu 2024 ya? Jadi di sini motivasi Anda mendaftar menjadi anggota PPS Pemilu 2024 itu apa ya? Jadi untuk jawabannya ya, di sini kita harus mempersiapkan ya. Jadi motivasi saya mengikuti ini itu untuk ikut serta sebagai pelaksana dan membantu mensukseskan jalannya pemilihan umum di desa saya, dan juga membantu menjamin bahwa pemilihan umum akan berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan asasnya ya. Nanti teman-teman bisa perkembangkan di pas wawancara, itu bisa kembangin sendiri ya. Jadi intinya untuk motivasi Anda menjadi anggota PPS Pemilu ya, itu tentunya ya kita ikut serta sebagai pelaksana dan membantu mensukseskan jalannya pemilihan umum di desa saya, dan juga membantu menjamin bahwa pemilihan umum akan berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan asasnya. Lanjut nomor 2 ya. Apa yang Anda lakukan jika terpilih sebagai anggota atau ketua PPS Pemilu 2024? Jawabannya, melaksanakan pemungutan suara dan memastikan pemilihan umum akan berlangsung sesuai dengan prinsip, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil ya. Hampir mirip ya, cuma beda pertanyaan. Untuk pertanyaan nomor 3, berapa jumlah tahapan pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang pemilu ya. Jadi ada berapa jumlah tahapan pemilu ya sesuai dengan payung hukum atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya. Untuk jawabannya di sini ada 11 tahapan ya. Nah, jika nanti ada kelanjutan pertanyaan ya, 11 tahapan itu apa saja ya, rekan-rekan harus setidaknya harus menguasai ya, walaupun tidak hafal. Lanjut nomor 4, kapan tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai? Untuk jawabannya, berdasarkan pasal 167 ya, teman-teman bisa buka sendiri di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ya. Jadi tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara ya. Kemarin ya sudah kita bahas di tes tertulis atau CAT PPS Pemilu 2024 ya. Untuk nomor 5, berapa jumlah surat suara yang dicetak untuk pemilu? Jawabannya ya, termuat dalam pasal 344 ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya. Jadi jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan yang ditetapkan dengan keputusan KPU ya.
Lanjut nomor 6. Berapa jumlah pemilih pemilu untuk setiap TPS? Jawabannya, Pasal 350 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya. Itu tentang pemilu, menyatakan pemilu untuk setiap TPS paling banyak 500 orang ya. Setidaknya kita tahu ya, untuk setiap TPS itu paling banyak 500 orang ya. Tapi alangkah komplit jawaban kita ya, itu sesuai dengan pasal 350 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, menyatakan pemilu untuk setiap TPS paling banyak 500 orang. Lanjut nomor 7. PPS wajib memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan tanggapan paling lama. Jawabannya, 14 hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan serta masukan dari Bawaslu Provinsi dan peserta pemilu tingkat daerah provinsi dalam proses rekapitulasi DPS di KPU Provinsi dan masukan dari Bawaslu dan atau peserta pemilu dalam proses rekapitulasi DPS di KPU ya. Jadi paling lama ya, PPS wajib memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan tanggapan itu 14 hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan serta masukan dari Bawaslu Provinsi hingga proses rekapitulasi DPS di KPU. Nomor 8. Berapa lama PPS mengumumkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPS HP pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat dan atau peserta pemilu? Jawabannya, 7 hari kerja ya. Lanjut nomor 9. Perbaikan daftar pemilih tetap atau DPT dilakukan dengan cara. Jawabannya yaitu mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, melengkapi atau memperbaiki elemen daftar pemilih, dan menambah pemilih baru. Nomor 10. Berapa total desa di wilayah domisili Anda ya? Berapa total desa di wilayah domisili Anda? Sebutkan setidaknya, contohnya 10 nama desa ya. Contohnya ada berapa desa di wilayah domisili Anda ya. Dan di sini kita contohkan setidaknya 10 nama desa. Nah, untuk jawabannya ya tentunya di sini kita sesuaikan dengan kondisi desa tersebut ya. Nomor 11. Berapa jumlah DPT di desa tempat tinggal Anda? Sebutkan secara rinci. Nah, untuk menyebutkan secara rinci ya, total berapa jumlah DPT di desa di tempat Anda ya, untuk jawabannya itu sama seperti poin atau nomor 10 ya. Itu tentunya kita mensesuaikan dengan kondisi desa ya. Nomor 12. Apa saja tugas dan wewenang dari anggota PPS ya? Tugas dan wewenang, untuk jawabannya, wewenang anggota PPS salah satunya adalah menetapkan hasil perbaikan DPS untuk menjadi DPT. Sedangkan untuk tugas dari PPS adalah melakukan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara yang diterima dari KPPS dan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten atau Kota melalui PPK ya. Nomor 13. Ceritakan tentang diri Anda secara singkat. Nah, di sini untuk jawabannya ya. Jadi nanti untuk menjawab pertanyaan nomor 13 ya, tentunya kita harus menjelaskan tentang latar belakang, minat, dan pengalaman Anda masing-masing secara detail ya. Kemudian nomor 14. Bagaimana sikap Anda ketika dihadapkan pada dua pilihan yang sama penting ya, antara tugas PPS dan tugas domestik lain?
Untuk jawabannya, saya akan lebih mengutamakan tugas PPS karena saya sadar akan kewajiban untuk melaksanakan tugas demi kelancaran pelaksanaan pemilu 2024. Nomor 15. Kontribusi apa yang bisa kamu berikan untuk posisi ini? Jawabannya, berdedikasi penuh dan juga loyal pada tugas ini serta berkomitmen untuk menjamin bahwa pemilihan umum akan berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil ya. Untuk jawabannya di sini kembali lagi ke awal ya. Di sini kontribusi apa yang bisa kamu berikan untuk posisi ini ya. Jadi rekan-rekan bisa cek yang awal-awal kita bahas ya, nomor 1, nomor 2 ya. Lanjut nomor 16. Apa yang kamu ketahui tentang posisi PPS? Nah, kita harus tahu posisi tentang PPS ya. Jawabannya, panitia yang dibentuk oleh KPU atau KIP Kabupaten atau Kota untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kelurahan atau desa atau nama lain sesuai PKPU nomor 8 tahun 2022 pasal 14 ayat 2 ya. Teman-teman bisa cek ya di nomor 8 tahun 2022 pasal 14 ayat 2, maka kedudukan PPS berada di kelurahan atau desa atau nama lain atau sebutan lain ya. Nomor 17, dalam menyusun daftar pemilih sementara pemilu, apa basis yang digunakan oleh PPS? Jawabannya yaitu daftar pemilih sementara disusun oleh PPS berbasis domisili di wilayah rukun tetangga atau RT ya. Nomor 18. Berapa lama PPS menyusun daftar pemilih sementara pemilu? Jawabannya paling lambat 1 bulan sejak berharinya pemutakhiran daftar pemilih. Nomor 19. PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara pemilu berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan atau peserta pemilu paling lama ya. Jawabannya 14 hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat dan peserta pemilu. Kemudian nomor 20, nomor terakhir ya. Kapan daftar pemilih tetap pemilu diumumkan oleh PPS? Jawabannya, daftar pemilih tetap diumumkan oleh PPS sejak diterima dari KPU Kabupaten Kota sampai hari pemungutan suara. Baik, terima kasih. Nanti kita update lagi yang terbaru ya, tentunya adalah materi wawancara PPS Pemilu 2024. Semoga bermanfaat. Jika ada soal ya, dan jawaban mengenai latihan wawancara PPS Pemilu ya, tolong tinggalin komentar di kolom komentar. Akhirul kalam, jangan lupa untuk like, comment, dan share, dan tetap semangat. Salam santun, salam sukses berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.